Potserki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, selamat datang kembali di Potserki, podcast seru radiologi. Tempat ngobrol santai tetapi tetap bermakna mengenai kampus, kesehatan, atau cerita perjalanan mahasiswa. Nah, di episode kali ini kita bakalan bahas topik yang bakalan relate banget nih sama kita para mahasiswa, yaitu balance mode, kuliah optimal, prestasi maksimal. Nah, tema ini penting banget karena pastinya kita sebagai mahasiswa itu sering banget dong ngerasa kewalahan akibat tugas, organisasi, ataupun aktivitas lainnya. Nah, tentu saja hari ini aku nggak bakalan sendirian. Hari ini aku ditemani dua narasumber yang mempunyai segudang prestasi dan terbukti bisa melakukan balance mode di kehidupan mereka. Langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Kak Dwi Adinda dan juga Kak Faiz. Nah, di sebelah saya sudah ada dua narasumber yang pastinya keren-keren banget nih. Nah, aku perkenalin satu-satu dulu ya. Dari yang paling kiri. Yang pertama ada Kak Dwi Adinda yang aktif banget nih di dunia akademik dan public speaking. Dia adalah duta kampus Radiologi Purwokerto sekaligus runner up duta Poltekkes Semarang. Dan juga pernah menjuari beberapa lomba KTI dan speech. Bisa dibilang Kak Dinda ini tipe mahasiswa yang kelihatannya kalem tapi prestasinya rame banget. Halo Kak Dinda. Halo Erlina dan teman-teman semua. Nah, di sebelah kiri saya juga ada Kak Faiz yang gak kalah keren nih. Dia merupakan atlet tarung derajat yang sudah mengantongi prestasi di berbagai kejuaraan. Salah satunya juara 2 Pomnas 2025. Di balik fisiknya yang kuat, ternyata juga harus kuat ngatur waktu kuliahnya loh. Halo Kak Faiz. Halo Kak. Pertama-tama gimana nih kabar kakak-kakak hari ini? Habis liburan tahun baru pastinya fit banget dong. Ya, alhamdulillah untuk hari ini cukup baik Kak. Ya, alhamdulillah saya sehat juga. Alhamdulillah ya sehat semuanya kita hari ini. Nah, Kak Faiz, Kak Dinda, hari ini tema podcast kita kali ini yaitu tentang balance dalam kehidupan mahasiswa. Menurut kalian, apa sih definisi balance menurut versi kalian sendiri? Oke, kita mulai dari Kak Faiz dulu kali ya. Menurut saya itu kalau balance mode itu nggak sekedar kita menjalankan semuanya dengan sama rata, tapi kita harus bisa mengatur kapan kita fokus kuliah, kapan kita mengistirahatkan diri. Dan mengistirahatkan diri itu menurut saya itu cukup penting karena supaya kita tuh tidak kelelahan secara fisik maupun mental. Seperti itu Kak. Oke, jadi harus ada porsinya masing-masing gitu ya Mas. Betul. Gantian Kak Dinda. Gimana Kak? Balance menurut Kak Dinda itu gimana sih? Ya, jadi kalau misal kita bicara soal balance ya, balance itu kan artinya keseimbangan. Jadi bagaimana caranya kita bisa menyeimbangkan antara tanggung jawab dan juga kehidupan pribadi kita. Kita sebagai mahasiswa sekarang itu kan tanggung jawabnya adalah belajar dan mengerjakan tugas. Kalau menurut aku pribadi, mendapatkan nilai tinggi ataupun mendapatkan prestasi itu merupakan bonus. Jadi hal yang harus diprioritaskan yaitu belajar memahami apa yang dosen sampaikan, kemudian bisa menerapkannya di kehidupan dan di masyarakat. Lalu kemudian untuk nilai tinggi dan prestasi itu menjadi bonus dan pengalaman lah ya. Tidak menjadi prioritas utama, tapi itu penting untuk dikejar. Nah, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu tentunya kita harus bisa mengatur supaya kita tidak stres ataupun burnout. Jadi saya pribadi cara untuk menyeimbangkannya itu dengan menyelingi dengan hobi dan juga kesenangan. Kalau aku sendiri sukanya me time gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa dengan nongkrong ataupun dan lain-lain supaya kehidupan kuliah bisa berjalan dengan baik dan tidak burnout seperti itu. Oke, jadi harus set prioritas dulu ya Kak, biar seimbang sama waktu untuk diri sendiri juga ya.
Ya betul. Oke, kita langsung lanjut aja pertanyaan selanjutnya ya. Nah, di awal kuliah, kakak-kakak ini tipe yang gampang adaptasi atau sempet kewalahan sih sama ritme kuliah dan organisasi gitu? Kita mulai dari Kak Adinda deh. Jadi untuk waktu awal kuliah ya, waktu awal kuliah itu menurut aku pribadi ritmenya tidak sesibuk yang aku pikirkan waktu dulu sebelum masuk kuliah. Jadi memang lumayan bisa beradaptasi dengan baik. Tentunya dengan support dari lingkungan, teman-teman itu sangat membantu bagaimana kita bisa beradaptasi di kuliah. Kebetulan aku tidak mengikuti organisasi, tetapi aku ikut KKM dan alhamdulillah bisa balance lah antara kuliah, KKM dan kehidupan aku pribadi, seperti itu. Oke, kalau menurut Kak Faiz nih gimana? Kalau saya sih awalnya memang agak kewalahan ya dari segi ritme perkuliahan dan latihan yang harus diseimbangkan kedua itu memang agak jauh gitu, berbeda gitu. Tapi sedikit demi sedikit sih bisa pelajari, membiasakan dan bisa terbiasa demi sedikit. Sekarang bisa menyesuaikan lah, gitu Kak. Oke, jadi beda-beda ya. Kalau Kak Faiz tuh tipe yang awal-awal kewalahan ya Kak. Kalau Kak Adinda itu adaptasinya gampang karena support dari lingkungan juga ya. Iya sih, sangat berpengaruh juga ya lingkungan itu. Ada nggak sih momen tertentu yang nggak bikin kalian sadar bahwa kalian tuh harus mulai ngatur waktu itu lebih baik gitu? Saya sih ada gitu. Dari awalnya ketika pas jadwal latihan sama jadwal ujian tuh agak mepet, jadi persiapannya tuh karena mikirin dua itu kan, jadi fokusnya tuh terganggu gitu. Nah, dari kesimpulan saya, karena hal tersebut memang kalau nggak disiapin mateng itu bisa jadi berantakan gitu. Jadi mulailah bisa berpikir buat ngatur waktu gitu. Iya sih, berarti waktu dua aktivitas penting bertabrakan ya Kak. Iya betul. Langsung muncul gitu. Oke, gantian Kak Dinda nih. Waktu semester 1 berarti waktu tingkat 1 deh. Tingkat 1 Kak Dinda kan juga ikut duta kan ya? Ikut duta, ikut lomba. Nah, gimana sih? Momen apa sih Kakak tuh bisa kepikiran untuk ngatur waktu itu? Oke, sebenarnya kalau misal kita bicara soal momen di mana aku sadar bahwa ini tuh hidup udah beneran gitu. Maksudnya this is real, bukan joke lagi gitu kan. Jadi itu waktu aku kelas 12 malah. Nah, sebenarnya waktu aku masih SMA itu lebih banyak main-main gitu. Masih ya kurang aktif lah ya di akademik. Nah, ketika aku masuk ke kelas 12 itu mulailah banyak pertanyaan setelah ini mau kemana gitu kan. Nah, pada saat itu karena background keluarga aku juga bukan dari keluarga yang sangat berada, jadi keluarga yang ya bisa dibilang biasa aja, hanya berkecukupan. Di situ aku berpikir, aduh kalau misalkan aku kuliah kayaknya membebani gitu. Tapi alhamdulillah dengan dukungan orang tua juga, orang tua meyakinkan bahwa insya Allah ada rezekinya untuk kuliah gitu. Jadi aku waktu itu aku mikir, oh iya ini sekarang udah bukan main-main lagi, aku harus fokus, harus beneran menata kehidupan aku gitu. Nah di situ sebenarnya mungkin karena apa ya, beban dan juga jadi keluarga aku tuh mau melihat aku sebagai jalan keluar dari mungkin masalah ekonomi dan lain-lain. Jadinya itu yang mendorong aku untuk lebih fokus dan bisa menata kehidupan aku lebih baik lagi gitu. Oke, jadi faktor lingkungan juga ya Kak. Faktor lingkungan, terus diri sendiri juga menyadari kalau wah ini kehidupan dewasa gitu kan. Ya benar-benar. Oke, aku tuh kadang penasaran tau orang-orang berprestasi, orang-orang pinter tuh kalau di rumah tuh ngapain aja sih sehari-harinya.
Nah, Kak Faiz dan Kak Dinda itu biasanya kegiatan kalian tuh sehari-harinya tuh apa aja sih? Kuliah, tugas, latihan, dan gimana sih kalian menyiasatinya biar semuanya itu tetap jalan gitu? Monggo siapa dulu? Ya kalau dari saya mungkin bisa dengan membuat jadwal gitu, itu buat mendisiplinkan waktu yang sudah kita atur dari awal gitu. Jadi misal kalau saya tuh dari pagi hari itu saya menyiasati supaya bisa lebih untuk mengatur waktu tuh dari bangun pagi terus bersih-bersih, sholat, habis itu baru saya memaksakan diri untuk bisa olahraga gitu. Buat kecil-kecilan, habis itu baru saya, kalau biasanya mungkin kalau kuliah gitu kan, saya mengikuti jadwal perkuliahan seperti biasa, lalu selesai sore, itu saya baru mulai latihan yang intens sesuai program pelatih yang sudah dikasih. Lalu malamnya baru mengoreksi materi yang sudah dikasih dari dosen dan mungkin mengerjakan tugas gitu. Seperti itu, Pak. Oke, jadi produktifnya itu dari bangun pagi ya berarti? Betul. Dari bangun pagi sampai tidur lagi. Ya kayak gitu, Pak. Oh ya udah, kalau Kak Dinda itu gimana ya? Kalau kegiatan aku sehari-hari sebenarnya seperti biasa, seperti mahasiswa pada umumnya, bangun pagi, berangkat kuliah, pulang, mungkin main bersama teman-teman gitu kan. Terus setelah itu mengerjakan tugas. Kalau ada waktu ya bisa scroll TikTok, nonton film gitu. Dan buat kadang masih ada beberapa waktu luang gitu. Jadi kadang iseng-iseng nyari lomba-lomba apa nih yang bisa aku ikutin gitu, sambil nyari-nyari ide kira-kira apa yang bisa aku tulis gitu untuk di esai atau mungkin KTI nanti gitu. Wah, bagus nih waktu luangnya Kak Dinda. Jadi dia tuh kalau bosen dia nyari-nyari ide. Aku kalau bosen kadang scroll TikTok malahan. Ya sebenarnya sama juga sih. Nah, kakak-kakak kan sering nih ikut lomba-lomba. Kegiatannya pasti nambah tuh, apalagi kalau ada latihan-latihan gitu. Nah, ada nggak sih tips atau kebiasaan yang paling membantu kakak untuk menjaga waktu biar tetap balance? Misalnya pakai planner, jadwal mingguan, atau manajemen energi. Oke, kita mulai dari Kak Faiz dulu deh. Jadi kalau menurut saya lebih pakai jadwal mingguan gitu juga. Tapi saya juga mempelajari buat manajemen energi karena ketika badan lagi nggak optimal gitu, saya juga nggak memaksakan sesuatu hal itu buat dilakuin sekarang itu juga. Jadi saya lebih mengutamakan buat ngoptimalin diri terlebih dahulu baru situ. Gitu, Kak. Oke, jadi itu ya, jadi misal jadwal hari ini harus ada latihan. Terus tiba-tiba badannya nggak fit, jadi nggak harus latihan hari itu juga gitu ya. Betul. Tapi tetap dijadwal kan? Tetap nanti jadi mungkin bisa di ini. Misal yang sekarang nggak bisa itu kita pindah tetap waktunya, cuman di hari itu juga yang masih bisa lah gitu. Jadi Oke. semaksimal mungkin saya gunakan waktu. Oke, jadi kegiatannya masih terorganisir gitu ya. Jadi urut kayak jam ini mau ngapain, jam ini mau ngapain gitu ya. Betul gitu. Oke, kalau Kak Dinda gimana ya caranya untuk manajemen waktu gitu? Kalau untuk aku pribadi itu dengan mengatur skala prioritas. Jadi mana yang sekiranya penting dan mana yang sekiranya enggak. Misalkan pada hari itu ada tugas yang harus dikerjakan, ya kalau bisa sebisa mungkin dikerjakan pada saat itu juga. Kalau untuk hal-hal lain seperti main, nongkrong, mungkin nonton film, scroll TikTok itu sebisa mungkin aku singkirkan dulu. Jadi fokus ke tugas dan tanggung jawab dulu, itu semua diselesaikan nanti baru bisa bersantai-santai seperti itu. Dan juga manajemen energi seperti Mas Faiz ini juga menurut aku penting karena kalau misalkan kita lagi sakit dipaksa itu malah jadi nggak optimal. Jadi mending kalau misalkan merasa capek itu lebih baik kita istirahat dan besoknya baru bisa mulai lagi gitu.
Oke, jadi atur skala prioritas ya Kak. Jadi atur skala prioritas dan juga nggak nunda-nunda ya, nggak nunda-nunda tugas. Ya betul, supaya nggak numpuk nanti kalau misalkan tugas ditunda-tunda itu nanti kan mepet deadline malah Iya sih, jadi tergesa-gesa. tergesa-gesa terus jadinya burnout juga kayak kok tugasnya banyak banget sih jadi gitu Iya kan. benar, padahal nggak sebanyak itu, tapi karena kita numpuk, kita nunda-nunda jadinya akhirnya kelihatannya banyak gitu. Iya, agak susah ya buat saya. Oke, langsung aja yang selanjutnya. Nah, kakak-kakak pasti pernah dong ngalamin yang namanya burnout atau stres akibat banyaknya aktivitas. Kalau lagi pusing atau burnout, biasanya kalian tuh ngapain sih buat recharge energi? Tidurkah atau kegiatan lain, misal me time kayak Kak Dinda tadi atau jalan-jalan? Gimana? Dari Kak Dinda dulu deh. Oke, jadi kalau cara aku buat merecharge energi itu benar dengan me time, karena mungkin aku pribadi anaknya kurang suka rame-rame gitu kan, lebih suka sendiri yang sunyi gitu. Jadi aku lebih suka di kamar, mungkin sambil nyiapin cemilan, sambil nonton film kesukaan aku, nonton Netflix gitu, atau nonton drakor. Itu menurut aku bikin energiku bisa kembali lagi setelah capek dengan kuliah dan juga mengerjakan tugas gitu sih. Tapi kalau nonton film terus gitu-gitu kadang bisa bikin burnout kepanjangan gak sih atau emang langsung hilang gitu kalau buat Kak Dinda? Kalau aku emang suka nonton film jadi bisa hilang sih, cukup bisa mengurangi stres dan burnout gitu. Oke, jadi tipenya yang kalau nonton film tuh nggak cepet bosen ya berarti. Iya benar. Tapi kalau teman-temanku banyak yang kalau lagi stres pengen main, ngajak main gitu kan. Aku juga kadang kalau stres pengen main tapi nggak sebanyak itu. Lebih suka di kamar aja sih. Oke. Ini kalau boleh tahu MBTI-nya Kak Dinda tuh apa sih? Kok kayak mirip-mirip gitu sama aku? Aku nggak pernah tes MBTI sih, tapi kayaknya aku introvert ya anaknya. Tapi ya yang nggak introvert banget lah. Masih bisa berkomunikasi gitu. Oke, mirip lah ya. Iya. Oke, yang kedua Kak Faiz nih, gimana nih Kak Faiz? Mungkin kalau dari saya tuh lebih mengesampingkan rutinitas yang sudah saya atur seperti di jadwal itu biar nggak terlalu berat, saya perbanyakin istirahat, terus kadang juga sempat buat cari hiburan lah kayak ngegame gitu atau sekedar jalan-jalan keliling-keliling aja gitu. Dan kadang tuh juga sempat dengan saya latihan intensitas ringan tuh bisa balikin mood juga gitu. Oke, tapi kalau ngegame itu nggak bikin emosi ta Mas? Kadang bisa sih bikin emosi, cuman ya dinikmatin aja gitu. Berarti biar nggak terlalu mikir ke kuliah juga kan, ke situ dikit lah gitu. Oke. Seneng dikit. Jadi ngegame sama jalan-jalan atau enggak latihan tipis-tipis gitu ya Mas? Betul. Nah selanjutnya, prestasi apa sih yang kakak-kakak pernah raih selama menjalani kesibukan kuliah ditambah aktivitas lain? Dan apa tantangan terbesar waktu mengejar prestasi itu? Nah dari Kak Faiz dulu deh. Kalau dari saya sih, saya pernah mengikuti kejuaraan 3 berarti. Yang pertama itu provinsi, dan provinsi itu kejuaraan antar mahasiswa kampus lain. Dan yang provinsi satunya lagi itu umum, jadi semua orang tuh yang mengikuti bisa bertanding di situ juga gitu. Nah, untuk kedua ajang itu saya alhamdulillah bisa mendapatkan juara 1. Nah, kemudian untuk yang nasional itu lanjutan dari yang ajang pertandingan antar mahasiswa kampus lain. Itu alhamdulillah bisa mendapatkan juara 2. Nah, untuk tantangan terbesar saya lebih ke menjaga konsisten dan performa untuk persiapan tersebut. Gitu, Kak. Wah sampai ke jenjang nasional tuh keren banget loh Kak. Tapi menjaga kekonsistenan selama masa kuliah itu kayaknya susah banget ya. Apalagi kan kakak ngekos ya. Iya, betul. Kalau ngekos tuh banyak banget godaannya. Apalagi kalau diajak main, diajak
ngegame, nongkrong gitu pasti susah banget kan nolaknya. Ya itu salah satu tantangan buat kita berani nolak sih. Iya, betul banget. Nah, kalau Kak Dinda gimana nih? Apa sih prestasinya yang pernah diraih dan tantangan terbesarnya itu apa? Kalau aku, prestasi pertama yang aku raih itu menjadi duta prodi. Untuk tantangannya tidak terlalu berat, alhamdulillah, karena memang tidak berekspektasi, tapi ternyata terpilih dan akhirnya mau gak mau lanjut seleksi untuk duta Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, di situ dengan bantuan teman-teman Hima, akhirnya saya bisa masuk ke top 5 dan mendapatkan first runner up. Setelah itu, beberapa hari kemudian, saya mengikuti lomba speech English dan juga debat, tapi yang debat ini belum rezeki. Tapi untuk yang speech, alhamdulillah mendapatkan juara 3. Nah, memasuki semester kedua, aku juga mengikuti lomba speech lagi, internasional. Itu International Health Conference yang diadakan oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Tapi belum rezeki juga masuk sampai ke babak final, tapi belum sampai mendapatkan juara 1, 2, 3. Nah, setelah itu, aku mengikuti lomba KTI Nasional, karya ilmiah mahasiswa kesehatan. Itu diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya. Di situ bersama dengan Latif dan juga Jenny dari tingkat 1, itu kita mendapatkan first gold medal. So, kita membuat inovasi aplikasi untuk kesehatan ibu dan anak waktu itu. Nah, setelah lomba itu, karena liburan, aku jadi gabut kan, jadi aku cari-cari lomba dan kebetulan juga dihubungi oleh Bu Kiki untuk ikut lomba radiologi festival yang diadakan oleh AIPRI. Nah, di situ aku memilih ikut lomba esai dan alhamdulillahnya mendapatkan juara 2 nasional. Jadi itu sih prestasinya. Kalau untuk struggle-nya mungkin gimana caranya ngatur antara mempersiapkan karya tulisnya dengan tugas yang pada saat itu cukup banyak karena di akhir semester gitu. Ya, begitu. Wah, itu keren banget tuh, banyak banget prestasinya sumpah. Itu kayak dar banget sumpah. Apalagi waktu peralihan dari habis seleksi duta Poltekkes Semarang itu ya langsung ikutan lomba speech, ya kan? Iya, benar. Wah, itu kayaknya capek banget gak sih, Kak? Ya, sebenarnya capek, tapi dijalanin dengan enjoy biar nggak terlalu tertekan gitu dan nggak berekspektasi lebih. Jadi prinsipnya ikut lomba ya untuk mencari pengalaman gitu. Juara itu bonus. Wah, keren banget. Jadi juara itu bonus. Terakhir, apa pesan kalian buat mahasiswa yang saat ini lagi ngerasa kewalahan, capek, atau ngerasa hidupnya nggak seimbang? Nah, dari Kak Dinda dulu nih, apa sih pesannya buat para mahasiswa yang lagi kewalahan ini? Ya, pesan aku untuk teman-teman semuanya, tetap semangat. Kalau misalkan merasa capek, nggak apa-apa, bisa istirahat lebih dahulu dan jangan terlalu merasa bahwa ketinggalan dengan pencapaian orang lain. Aku pribadi juga merasa kadang aku tertinggal dengan teman-teman yang lain, tetapi kita jadikan itu sebagai motivasi, jangan jadikan sebagai hal yang membuat kita down. Semangat terus pokoknya untuk teman-teman semuanya. Wah, terima kasih Kak Dinda buat pesannya. Nah, selanjutnya ada pesan juga nih dari Kak Faiz. Kalau dari saya itu, kita tidak perlu memaksakan suatu hal yang berlebihan. Capek itu wajar, kewalahan itu manusiawi. Yang terpenting kita ada kemauan untuk jauh belajar lebih baik dan selalu ingat tujuan awal kita mulai. Segitu aja. Oke, simple tapi bermakna banget ini. Nah, selanjutnya ini belum selesai ya. Selanjutnya kita ada game This or That.
Nah, nanti aku bakalan kasih 2 pilihan. Nanti kakak pilih salah satu aja dan jelasin secara singkat padat jelas apa sih alasannya kakak pilih pilihan itu. Oke, siap? Siap. Nah, yang pertama, this or that, fokus skripsi atau fokus kompetisi? Fokus skripsi. Kalau Kak Dinda, Fokus skripsi juga. alasannya apa nih? Kalau dari saya mungkin karena emang sudah jalannya udah akhir, jadi ya mau nggak mau harus fokus skripsi gitu. Oke, kalau Kak Dinda alasannya apa nih? Kenapa pilih fokus skripsi? Ya karena itu kan tanggung jawab kita ya, balik lagi dari awal tadi, tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu menyelesaikan tugas dengan baik. Skripsi itu kan tugas akhir, jadi harus diprioritaskan. Kalau untuk kompetisi mungkin bisa nanti setelah skripsi begitu. Oke, masuk akal semua ya. Oke, yang kedua, this or that, IPK naik atau juara lomba? Kalau saya juara lomba. Kalau Kak Dinda apa nih? IPK naik. Nah, beda nih jawabannya. Aku pengen tahu nih, alasannya tuh apa sih? Dari Kak Faiz dulu deh, kenapa pilih juara lomba? Kalau dari saya memang dari awal memang sudah fokus ke situ sih ya. Jadi kalau mungkin saya bisa belajar lebih baik untuk IPK naik gitu. Tapi itu mungkin terlalu saya harus mengubah passion saya gitu. Jadi akan lebih baik jika saya mengikuti alur saya untuk bisa juara lomba gitu. Fokus ke situ. Jadi sesuai passion ya. Betul. Oke, bagus nih, bagus. Kalau Kak Dinda, kenapa milih IPK naik daripada juara lomba? Sebenarnya ini pilihan yang sulit, tapi balik lagi kalau IPK itu apa ya? IPK itu kan sebuah gambaran bahwa kita sebagai mahasiswa sudah menjalankan perkuliahan dengan baik atau tidak. Kalau aku pribadi, lomba itu sebagai selingan, jadi yang paling utama itu menurut aku nilai. Oke, jadi sebuah perbedaan ya ini. Yang satu fokus di akademik, yang satu fokusnya non akademik. Gak apa-apa sih, sesuai minat masing-masing aja. Iya betul, sesuai preferensi masing-masing. Iya. Oke, yang terakhir nih. This or that, nilai A tapi pasif, or nilai B tapi banyak prestasinya. Kalau saya B tapi banyak prestasinya. Kalau Kak Dina gimana? Dua-duanya boleh. Pilih satu dong. B tapi banyak prestasinya. Karena menurut aku percuma misal nilai A tapi pasif. Kalau misal nilai B tapi banyak prestasi itu kan berarti kita apa ya? Bisa ada hal yang dibanggakan gitulah ya. Tapi nilai A juga membanggakan sih sebenarnya. Tapi mungkin- kalau pasif gimana Kak? Iya, kalau pasif, nah pasifnya itu sebenarnya kan kita kuliah biar bisa berlatih, bermasyarakat gitu kan. Kalau misalkan kita pasif tapi nilai A kurang kayaknya lebih baik nilai A tapi berprestasi gitu. Oke. Kalau Kak Faiz gimana nih? Ya hampir sama seperti Mbak Dinda ya. Jadi kalau B itu banyak prestasi gitu, itu kita nggak terlalu fokus kuliah juga gitu. Jadi bisa meluas gitu. Karena dari prestasi kan juga membantu kita agar terbuka ke lingkup luar gitu. Seperti itu. Oke, wah jawabannya keren-keren banget nih. Jadi tetap nilai B tapi banyak prestasi ya. Penting tuh kita sebagai mahasiswa tuh harus aktif. Gak cuma mentingin kayak IPK bagus tapi soft skillnya kurang gitu kan. Oke, keren-keren banget nih ya. Makasih Kak Dinda dan juga Kak Faiz Sama-sama. telah menemani kita hari ini. Oke Sobat X-Ray, itu tadi obrolan kita bareng Kak Adida dan juga Kak Faiz. Semoga cerita mereka bisa menjadi motivasi untuk kita yang berusaha menyeimbangkan kuliah, organisasi, prestasi, dan juga kehidupan pribadi.
Ingat, setiap orang punya ritmenya masing-masing. Jangan bandingkan diri kalian sendiri dengan orang lain, tetap berproses, tetap bersemangat, dan tetap jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Terima kasih untuk narasumber kita yang udah sharing pengalaman dan juga tips-tips bermanfaat hari ini. Nah, buat kalian para pendengar setia, jangan lupa ikuti episode-episode selanjutnya karena kita bakalan hadir dengan tema dan narasumber yang menarik-menarik. Jangan lupa like, share, komen, dan tetap stay tune di podcast Radiologi Purwakarta. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam X-Ray, bye-bye.